Selamat pagi teman-teman. Kita membahas week 12 materi NMP yakni Mobile Location Based Service GPS and Maps ya. Kita membahas bagian yang pertama tentang Location Based Service ya. Location Based Service itu adalah layanan yang memungkinkan kita untuk memindai atau menentukan posisi smartphone kita di dunia ya. Caranya adalah dengan memanfaatkan berbagai macam perangkat yang ada di sekitar kita. Oke, perangkatnya apa saja? Misalkan GSM network, jaringan seluler, kemudian tower, seluler tower seperti yang Anda lihat di sini, dan bahkan WiFi router yang ada di indoor room. Oke, jadi sebenarnya location based service itu memanfaatkan berbagai macam perangkat yang ada di sekitar kita. Oke, nah em, kalau Anda pernah melihat di jalan-jalan ada tower yang menjulang, itu yang disebut sebagai cellular tower atau cellular station, di mana di tower tersebut ada perangkat untuk memancarkan sinyal dan menangkap sinyal dari handphone kita. Oke, jika kita berada di ruangan, maka eh, ketika kita login smartphone kita login ke WiFi yang ada di ruangan tersebut, maka router dari WiFi tersebut bisa berkontribusi untuk memberikan lokasi smartphone kita. Oke, nah LBS ini kelebihannya jika di-compare dengan GPS ya adalah mampu memberikan informasi lokasi pengguna baik indoor maupun outdoor. Oke, kelemahan GPS adalah kalau kita berada di dalam ruangan ya di dalam indoor, apalagi ruangan yang temboknya tebal atau ruangan yang besar, maka tingkat akurasinya cenderung melemah. Oke. Yang kedua adalah respons lebih cepat ya karena tower-tower tersebut berdekatan dengan kita. WiFi router juga berdekatan dengan kita sehingga respons yang diberikan lebih cepat. Yang ketiga adalah lebih hemat baterai ya. Kalau kita menggunakan GPS yang di apa namanya dihidupkan terus-menerus, maka tentunya akan sangat menguras baterai. Oke. Nah, solusinya adalah menggunakan LPS. Nah, kelemahan dari location based service adalah tidak seakurat GPS. GPS sangat akurat karena di langit-langit kita itu ada banyak satelit, ribuan satelit yang bisa melakukan triangulasi posisi kita secara akurat. Oke, bahkan tingkat akurasinya bisa di bawah 5 meter. Nah, karena LBS tidak menggunakan satelit, melainkan menggunakan perangkat-perangkat tower-tower yang ada di sekitar kita, maka lokasi atau akurasinya tidak seakurat dibandingkan GPS. Terutama untuk daerah-daerah yang perangkatnya tidak sepadat di kota. Daerah-daerah yang tower-towernya tidak sepadat di kota. Gitu ya. Jadi akurasinya bisa bergeser sekian meter ya tergantung dari padat atau tidaknya perangkat-perangkat LBS di sekitar kita. Nah, kita bicara tentang metode pengukuran lokasi berdasarkan location based service. Yang ada dua metode yang kita bahas, yang ini pertama adalah time difference of arrival atau TDOA. Ini apa maksudnya? Jadi kalau teman-teman lihat di sini di diagram ini adalah MS. MS adalah HP kita, mobile station kita, smartphone kita. Yang kalau TDOA akan HP kita akan memancarkan sinyal, ya, memancarkan sinyal yang ditangkap oleh setidaknya minimal 3 station. Oke, 3 station yang menangkap sinyal kita. Oke, nah nanti masing-masing station ini akan mencatat timestamp, ya, timestamp. Jadi masing-masing station akan menangkap sinyal yang sama dari HP kita, timestampnya detik keberapa. Oke, nah kemudian ada suatu server timestamp ini kemudian dikirimkan ke server. Servernya akan mengukur time differences ya, perbedaan waktu dari tower 1 dengan tower 2, perbedaan waktu dari tower 2 dengan tower 3 ya, dan perbedaan waktu antara tower 1 dengan tower 3 ya, dengan melihat selisih waktu antara dua pasangan tower-tower ini, maka bisa dihitung secara hiperbola
posisi perkiraan posisi kita eh, di dunia ya. Jika waktu yang ditangkap oleh network cell satu lebih kecil daripada sel yang lain, bisa dikatakan posisi kita berdekatan dengan network cell satu. Nah, ini yang dimaksud dengan TDOA, menghitung waktu perubahan waktu, perbedaan waktu antar tower untuk mengukur kurang lebih posisi kita di dunia. Nah, metode yang kedua adalah EOTD. Nah, kalau sebelumnya TDOA ini HP kita memancarkan sinyal, ya, kemudian eh, apa namanya dihitung antar pairnya. Kalau TDOA solusinya ada di handset. Jadi yang TDOA ini handset kita yang menangkap sinyal, ya, menangkap sinyal dari setidaknya minimal 3 tower. Oke. Kemudian location ditentukan berdasarkan sama ya, rumusnya sama berdasarkan timestamp yang diterima oleh si mobile station ini antara network cell satu, tower station 2 dan tower station 3 di seperti rumus yang sebelumnya. Yang berbeda di sini adanya LMU. LMU ini adalah synchronize waktu ya, detik ya. Jadi ada kalanya masing-masing tower itu clocknya nggak sinkron. Oke, jadi ada semacam pembetulan koreksi ketika si mobile station kita menerima sinyal dan mencatat waktu kirimnya ya, waktu terima dan waktu kirimnya. Dengan demikian data tersebut juga akan dihitung ya, dihitung oleh server untuk menentukan posisi kita di dunia.